Aku tuh sebenarnya udah lama banget pengen bikin video ini. Mungkin sejak sekitar setahun yang lalu, pas ikut mendirikan Malaka, aku kepikiran buat bikin channel sendiri di samping menjalankan Malaka, dan ini video pertamanya, ini ground zero-nya. Jadi yang pengen ku ceritakan hari ini adalah kenapa harus Malaka Project. Jadi buat latar belakang, buat teman-teman yang mungkin belum kenal, aku Dea Nugrah, aku seorang penulis, dan aku juga bekerja secara profesional di industri media. Aku pernah menjadi seorang jurnalis, kerja di cukup banyak lah media-media di Jakarta ya, sejak 2016. Nah, selama bekerja di media itu aku sempat mengisi berbagai macam posisi. Aku pernah di newsroom, pernah jadi jurnalis, jadi reporter, kemudian jadi editor, sampai menjadi managing editor. Managing editor itu redpel ya, redaktur pelaksana. Tapi selain di newsroom, aku pernah juga dapat kesempatan untuk bekerja di sisi komersialnya dari perusahaan media. Aku pernah mengepalai tim komersial yang berurusan sama klien yang mau pasang iklan di media. Juga pernah mengepalai suatu divisi baru yang mengurusi konten berbasis subscription. Jadi sebenarnya kalau dibilang pengalaman di industri media, aku cukup sering mencicipi berbagai posisi yang berbeda, dapat tanggung jawab yang berbeda-beda, sehingga bisa melihat bisnis ini dari banyak sisi gitu. Jadi bukan hanya dari sisi pembuatan konten, tapi juga dari sisi mencari uangnya gitu. Nah, dengan pengalaman yang cukup panjang itu ya, hampir 10 tahun, aku tuh punya keresahan. Aku ngelihat makin kesini, industri media itu seperti makin masuk ke dalam sebuah jalan buntu, khususnya dalam soal pembiayaan. Kita tahu kan, selama ini metode atau cara pembiayaan media yang udah teruji itu adalah dengan cara iklan gitu ya. Jadi ada brand pengen mengiklankan produknya atau jasanya atau kampanyenya, dia bayar ke media untuk mengiklankan itu. Persoalannya sekarang brand ini sudah memiliki tawaran, sudah punya alternatif yang lebih menarik, yaitu konten kreator. Kenapa lebih menarik? Karena ada bedanya antara audiens media dengan audiens konten kreator, audiens influencer gitu ya. Audiens influencer itu merasa ada kedekatan antara diri mereka dengan influencer kesukaannya. Jadi misalnya katakanlah siapa ya, kita punya idola, terus kita lihat dia pakai parfum apa, kita juga pengen pakai sama kayak dia. Kita lihat dia pakai produk skincare apa, kita juga pengen pakai sama kayak dia. Nah, perasaan dekat inilah yang tidak dimiliki oleh media. Dan ini dampaknya besar. Perasaan dekat itu menciptakan keinginan bagi audiens untuk menggunakan produk yang sama. Sehingga tingkat konversi dari jumlah orang yang melihat iklan lewat konten kreator yang akhirnya memutuskan untuk membeli produk atau jasa yang diiklankan tersebut lebih tinggi ketimbang jika dia melihat iklan itu lewat media. Karena media ini tidak ada wajahnya, dia tidak ada brandnya, itu tidak ada representasinya gitu, siapa gitu orangnya. Misalnya kita sebut ya Tempo itu siapa gitu. Tempo tidak memakai parfum gitu misalnya, nggak ada sosoknya gitu. Nah sekarang di era kayak gini, di mana orang itu membangun hubungan parasosial dengan para idolanya, butuh sosok-sosok itu. Dan ini juga jadi pertimbangan buat para pengiklan. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua, harga. Para konten kreator atau para influencer itu bisa menetapkan harga yang lebih rendah untuk sebuah kerjasama berbayar ya. Mereka bisa menerapkan tarif yang lebih rendah karena beban yang mereka bawa tuh relatif lebih sedikit. Biasanya konten kreator itu kan timnya sedikit ya, mungkin cuman videografernya atau manajernya atau PA-nya gitu. Sementara perusahaan media yang konvensional
itu kan dia harus menggaji banyak sekali orang, mulai dari wartawan hingga OB gitu, mulai dari driver mungkin sampai uh, bagian-bagian yang banyak sekali gitu, tukang kebun misalnya. Nah, sehingga ongkosnya pun besar, jadi dia tidak mungkin menerapkan tarif yang rendah gitu untuk iklan. Jadi ada dua aspek itulah yang makin kesini membuat media tuh semakin kalah dalam permainan mencari uang iklan. Problemnya harusnya kan ada skema pembiayaan yang alternatif gitu ya. Kalau di luar kita bisa lihat misalnya ada contoh The Guardian, itu dia pakai donasi orang-orang yang baca, pelanggannya. Ada juga yang pakai sistem paywall kayak New York Times misalnya. Apakah di sini cara-cara itu dicoba? Iya, tentu. Di Indonesia ada yang pakai paywall kayak Jakarta Post. Ada juga yang pakai sistem berlangganan donasi kayak Project Multatuli. Tapi sejauh ini bisa dibilang belum ada yang berhasil untuk mengumpulkan uang yang memadai, yang bisa cukup lah untuk operasionalnya dari metode pembiayaan alternatif tersebut. Nah, aku sendiri kebetulan pernah mengurusi satu divisi baru di kantor lamaku yang modelnya berlangganan, subscription. Waktu itu kami berpikir, oke lah, orang menganggap berita itu harus gratis. Tapi kan konten tidak hanya berita gitu. Jadi kami waktu itu menyediakan konten macam-macam. Ada film, ada informasi soal gaya hidup, ada banyak video gitu yang kita produksi dengan biaya yang tidak kecil juga. Tapi ternyata walaupun tidak hanya berita tetap sulit juga gitu, karena benar-benar orang mengharapkan konten itu gratis sekarang. Untuk membayar mungkin sekitar 20.000 sebulan itu tidak mudah gitu, membujuk orang melakukannya. Nah, sampai sekarang keresahan itu tuh masih cukup jelas buatku gitu ya, sampai aku mengerjakan proyek-proyek itu. Nah, udah lumayan putus asa sebenarnya sebagai orang yang menghabiskan waktu berkarir di bidang tersebut. Sampai dalam kondisi kayak gitu aku ketemu Ferry, masih dalam kondisi kayak gitu, masih stres gitu ya, masih punya keresahan yang belum tahu jalan keluarnya itu. Ketemu Ferry Irwandi, dia ngajak ketemu, dia cerita. Nah, yang menarik pas dia bilang dia mau mendirikan sebuah media baru, tapi bukan sendirian gitu. Dia mau mendirikan dengan 8 orang lain yang udah punya audiensnya masing-masing, dan kayak jadi bareng-bareng lah gitu, ngumpulin resource bareng-bareng. Yang salah satunya aku yang diajak. Dan aku ngerasa itu solusi yang sangat layak dicoba gitu. Kayak kalau selama ini media punya kebutuhan terhadap personifikasi dari brandnya gitu, butuh orang gitu. Sementara membangun talent dari nol itu sangat sulit dan butuh keberuntungan gitu. Ini ada orang mau bikin media dengan talent-talent yang udah jadi gitu. Masing-masing kan punya keresahan sendiri, masing-masing punya isu yang dianggap penting, dibawa aja bareng-bareng di pool. Dan itulah yang berjalan selama setahun belakangan. Dan ternyata benar, ini pendekatan yang cukup solutif menurutku ya. Karena sejak kami membangun Malaka Project, aku merasa ada semacam kemudahan bagi Malaka buat menggait pengiklan, menggait partner, kolaborasi ketika mengerjakan acara offline dan lain sebagainya. Nah, tentu selain konten, memang sekarang media itu dituntut untuk mengerjakan banyak hal. Dia bikin event offline, bikin festival-festival gitu ya. Dia juga jadi production house buat mengerjakan konten yang mungkin buat orang lain gitu. Dan itu semua bisa dilakukan. Tapi yang terpenting, media ini punya daya tarik bagi para pengiklan. Karena apa boleh buat, yang teruji cara memperoleh uangnya ya itu sekarang gitu. Dan selalu bisa diandalkan lah dibanding cara-cara lain yang masih di tahap eksperimental. Nah, itulah jadi alasan kenapa aku akhirnya memutuskan untuk cabut dari pekerjaan lama, dari
industri media yang udah established, dan ikut bersama teman-teman mendirikan sebuah channel YouTube baru yang UMKM ini, tapi juga menurutku pencapaiannya tidak kecil. Selama prosesnya juga memperlakukan teman-teman yang bekerja di sini secara proper, membanggakan lah. Terus terang aku ngerasa cukup kaget juga ketika ternyata kami mampu gitu membayar teman-teman yang bekerja itu dengan gaji di atas UMR semua gitu, dan bahkan bisa memberikan kenaikan gaji segala macam. Tidak mudah gitu, itu bukan sesuatu yang bisa dicapai secara mudah oleh sebuah channel YouTube yang baru berdiri selama 1 tahun. Kira-kira gitu ceritanya. Dan apalagi ya, ya aku senang. Aku merasa waktuku selama setahun belakangan ini, aku membuat keputusan yang tepat, yang bukan hanya baik buatku secara personal atau buat keluargaku, tapi juga buat banyak orang lain. Karena kita bisa lihat juga Malaka ternyata punya impact yang cukup besar. Kemarin waktu kita bikin acara offline itu di kampus, Ghost to Campus, itu ribuan orang, hampir 10.000 orang semuanya yang datang di 3 kota, 4 sama acara sebelum Ghost to Campus di Jakarta. Hampir 10.000 orang, dan luar biasa gitu. Aku nggak ngebayangin orang membuat media baru gitu, nggak sampai setahun, tapi bisa memantik perhatian dan minat orang yang segitu banyak dalam waktu yang sangat cepat. Luar biasa. Shout out buat teman-teman di Malaka Project, buat teman-teman Kania, Ferry, juga buat teman-teman yang kerja sebagai kru. Luar biasa. Ya gitu. Jadi sekarang aktivitasku ya di Malaka Project, aku punya konten rutin namanya Follow the Street. Itu konten jalan-jalan, street documentary kayak dulu yang kulakukan waktu aku kerja di Asumsi Distrik. Tapi Distrik itu bukan IP ku, itu IP-nya Asumsi. Jadi ketika aku keluar ya itu tetap miliknya Asumsi. Dan di sini aku membuat IP baru bareng Malaka Project namanya Follow the Street. Nah, selingannya kalau lagi nggak syuting di lapangan, aku juga bikin video esai namanya Follow the Script. Cari nama yang gampang aja. Sesekali bikin video esai juga. Tapi programku yang utama di Malaka Project, nah itu Follow the Street, jalan-jalan. Terus karena sekarang udah cukup stabil pekerjaannya, bebannya udah bisa terdistribusi dengan cukup baik, aku juga punya waktu. Kebetulan anakku juga udah lumayan besar, jadi sekarang aku punya waktu buat membangun channelku sendiri. Ini dia, Biro Kayu Manis namanya. Tentu saja dikerjakan secara amatir ya, karena biasanya aku mengerjakan video itu dengan tim. Ini pertama kalinya aku membuat video dengan kamera yang ku set sendiri gitu. Dan bahkan ini kameranya kamera pinjaman dari Ferry. Kamera pocket dia yang kebetulan nggak terpakai. Bahkan aku nggak punya tripod, teman-teman. Ini pakai holder handphone punya Nadia. Adanya kamera pinjaman dan clip on. Tapi ya udah, mulai aja dulu. Aku percaya sih kalau misalnya ini ku jalani secara happy dan jadi aktivitas yang menyenangkan, pelan-pelan tentu aku akan belajar juga gimana caranya untuk framing kamera yang lebih baik, gimana mungkin cara ngedit yang lebih rapi. Ini kemungkinan besar video ini nggak akan diedit. Aku ngomong nonstop dari tadi. Bisa sebenarnya aku ngedit simple-simple gitu ya, cut to cut. Cuman repot sekali. Dan kemarin ketika akhirnya pinjam kamera ini pun dadakan ya. Waktu itu aku ngobrol sama Akil Arifanda, anak Malaka juga, videografer di Malaka. Dia nanya, kenapa sih bang? Katanya nggak mau bikin channel sendiri. Loh mau, aku bilang. Cuman aku belum tahu nih teknisnya gimana. Nah terus dari situlah dapat ide buat, nih pinjam aja kameranya Bang Ferry, dia bilang. Pinjam, terus aku tanya-tanya lah ke Akil, ini caranya nyeting kameranya gimana? Terus dia kasih tahu lah, ini masih pakai auto semua nih. Tapi dia jelasin soal ISO, soal exposure gitu-gitu. Ya dikit-dikit aku belajar, dan semoga seiring waktu channel ini berjalan jadi semakin jago. Semoga. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih ya.
nggak tahu juga berapa banyak yang mau nonton. Tapi gitu kira-kira teman-teman buat awalan. Jadi aku senang sekali hari ini aku akhirnya membuat video dan menguploadnya di channelku sendiri. Betah-betah nontonnya. Tapi kalau nggak doyan juga nggak apa-apa. Yang penting nonton Malaka Project.